Di pasaran sekarang ini terdapat dua jenis versi emas antam yang berbeda. Dan di sini ada 4 hal paling signifikan yang membedakan antara keduanya. Kesimpulannya, kalau misalnya aku disuruh tanya mau beli yang mana. Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan sharing ke kalian apa perbedaan antara emas antam lama dan emas antam baru. Jadi memang ini udah banyak sekali di antara kalian semua yang request ke aku untuk membedakan dan memberikan informasi perbedaan antara keduanya. Jadi simak terus, tapi jangan lupa like dan subscribe channel aku ya. Di pasaran sekarang ini terdapat dua jenis versi emas antam yang berbeda. Kenapa disebut lama dan baru? Karena memang keluaran lama dan keluaran baru. Namun ada juga beberapa yang sebutin kalau yang emas antam lama itu emas antam aja, kalau emas antam yang baru itu emas antam pres atau segel. Jadi memang setiap individu kadang-kadang nyebutinnya berbeda. Jadi daripada bingung, aku sebut aja lama dan juga baru. Dan di sini ada 4 hal paling signifikan yang membedakan antara keduanya. Yang pertama, aku akan jelasin kemasannya. Jadi keduanya ini memiliki kemasan yang jelas sangat berbeda. Yang lama dia bentuknya pouch dan bisa dibuka tutup. Emasnya juga bisa dikeluarin. Pouchnya seperti ini, cuman kayak disegel sama solasi aja. Bayangin berarti bisa dibuka tutup. Lalu dia itu pouchnya plastik transparan gitu. Dan bisa dilihat dia nggak keras ya, jadi kayak bisa dilipat-lipat, bahkan ini ada bekas lipetan sih, aku beli dari tokonya. Lalu kalau emas antam baru, dia itu kemasannya kayak laminasi gitu, jadi kayak dilaminating pakai plastik yang tebal, dia tuh tebal banget, kayak rigid, jadinya keras gitu. Nah, bagian depannya juga ditutupin pakai jenis plastik yang sama. Jadi benar-benar tebal, dan emasnya itu aku yakin nggak akan bisa sampai penyok sih. Menurut aku kalau dari segi kemasan yang baru jauh lebih bagus daripada kemasan yang lama. Ciri khas yang kedua, bentuk dari emasnya sendiri. Jadi dari yang emas antam lama, bentuknya itu dia lebih kecil kelihatannya. Cuman kalau aku rasa sih dia lebih tebal ya. Nih, bandingkan lebih kecil dari depannya, tapi ini tuh kayaknya lebih tebal daripada yang emas antam baru. Lalu memang si bentuknya sendiri beda. Jadi bentuk cetakannya tuh berbeda antara keduanya. Jadi memang dari dimensinya sendiri mereka itu berbeda. Lalu yang ketiga, perbedaannya dari sertifikatnya. Kalau emas antam lama, dia memiliki sertifikat yang berbentuk kertas seperti ini, bisa dikeluarkan, dan di sini ada tulisan ID number, berat, lalu dia form tuh jadi kayak si dimensinya, terus ada kadarnya. Ini ciri dari sertifikat yang lama. Dan kalau aku rasa ini tuh belum tentu sih antara emasnya dan sertifikatnya sama. Dan kalau ada yang nakal, sebenarnya bisa jadi ini bukan sertifikatnya. Tapi ya bisa dilihat juga dari emas antamnya ini ada ukuran 5 gram. Yang paling jelas sih itu. Jadi kayak ya udah, yang penting di sini ada tulisan 5 gram dan sertifikatnya itu 5 gram. Lalu untuk yang emas antam baru, dia sertifikatnya itu ada di kemasannya sendiri. Nah, dari kemasannya itu sendiri, si sertifikatnya bisa dilihat ada kadar dan juga berat. Dan juga ini bisa kalian cek keasliannya di Certi-Eye. Jadi kalian bisa tinggal download aplikasi Certi-Eye untuk tahu ini tuh asli atau enggak. Jadi kalau aku sih lebih prefer yang emas antam baru, karena kita bisa tahu asli enggaknya. Lalu yang terakhir, yaitu yang keempat, harga. Jadi dari harganya sendiri memang keduanya berbeda.
Dan pasti kalian harus pastikan juga saat jual beli emas, kalau emas antam yang baru dia harganya lebih mahal daripada emas antam yang lama. Nah, kemarin aku sempat bandingin juga saat beli ini, karena kebetulan memang di hari yang gak jauh-jauh juga, kebetulan dan dapat barangnya. Yang emas antam lama dan emas antam baru ini, selisih antara belinya itu hampir 35.000 sampai 40.000 rupiah. Jadi cukup lumayan tinggi juga ya. Dan ditanya juga kalau untuk jualnya sendiri memiliki selisih antara 10 sampai dengan 20.000 saja. Jadi kalau kalian memang pengen investasi, sebenarnya emas antam yang lama ini dirasa lebih menguntungkan daripada emas antam yang baru. Jadi kalau kalian misalnya memang pengen cuman jual beli dalam jangka waktu yang sangat cepat, mungkin yang lama ini bisa jadi lebih menguntungkan daripada yang baru. Jadi di sini jelas-jelas terdapat 4 perbedaan yang signifikan, yaitu pertama dari kemasan. Kemasannya itu yang satu pouch, yang satu lagi dari kemasan kayak laminasi. Lalu yang kedua yaitu bentuknya. Bentuknya itu dimensinya berbeda. Jadi dimensi antara keduanya beda dan juga cetakan depannya itu berbeda si bentuknya. Yang ketiga yaitu dari sertifikatnya sendiri. Yang lama itu menggunakan sertifikat kertas, sedangkan yang baru itu sertifikatnya ada di kemasannya, tercetak, bahkan bisa kalian cek keasliannya di Certi-Eye. Lalu yang keempat, dari harga. Dari segi harga, emas antam yang lama dan baru memiliki selisih beli yaitu 35 sampai dengan 40.000 rupiah, sedangkan untuk dijualnya sendiri hanya memiliki selisih antara 10 sampai dengan 20.000 rupiah. Kesimpulannya, kalau misalnya aku disuruh tanya mau beli yang mana, aku sih tetap akan beli yang ini. Karena dari kemasan, dia itu pasti aman, karena dulu aku pernah cerita juga. Aku pernah beli emas antam, dan dia penyok. Jadi diterima dengan harga yang jauh lebih murah. Lalu, dari segi sertifikat juga, dia itu sertifikatnya kan jelas bisa kalian cek keasliannya. Jadi untuk kalian yang memang masih bingung dan pengen tahu tentang emas LM antam ini, boleh banget tanya dan komen di bawah ini. Jangan lupa untuk terus sisihkan uang kalian untuk berinvestasi sejak dini ya. See you in the next video. Bye-bye.